Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kesempatan kali ini masih bersama program dari PDI Pari Tulungagung, yaitu Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dan juga hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Dr. Suyitno MA, Ketua PDI Pari Tulungagung. Assalamualaikum Pak Suyitno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beliau ini mentor dan juga guru yang sungguh sangat luar biasa ya di IPARI Kabupaten Tulungagung. Nah, di kesempatan kali ini beliau akan memaparkan dan juga kita berdua ini Pak Yit yang nanti akan ngobrol berkenaan dengan amalan menjemput Lailatul Qadar. Bukan begitu Pak Yit ya? Siap. Oke, langsung saja ini Pak Yit berkenaan dengan amalan menjemput Lailatul Qadar. Monggo, mungkin ada sedikit pemaparan dari panjenengan. Terima kasih Pak Khairul Ibad. Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Begitu mulianya kita tidak boleh menyanyiakan bulan Ramadan yang sudah kita nanti 11 bulan lamanya. Bagi kita sangat spesial bulan Ramadan ini. Dan salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Sebagai umat Islam, maka kita harus benar-benar ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu. Ada beberapa amalan yang harus kita lakukan di saat bulan Ramadan ini, sehingga nanti ketika Ramadan itu selesai kita tidak menyesal. Kok hanya begini ya ibadah kita di bulan Ramadan. Betul, ya. Maka di akhir-akhir Ramadan 10 hari yang terakhir ini kita tambah semangat kita motivasi keluarga kita, jamaah kita untuk senantiasa lebih giat di masjid. Nah, salah satu amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan pertama adalah kita memperbanyak sholat. Kenyataan di masyarakat ketika Ramadan itu sudah berakhir, maka jamaah itu sudah mulai berkurang, semakin maju shotnya. Iya. Nah, semakin maju shotnya dan yang ramai kemudian jadi tempat-tempat perbelanjaan. Ini kan penuh di masyarakat. Ini harus kita rubah bagaimana masyarakat kita itu untuk tidak melakukan seperti itu. Silahkan belanja, tetapi tanpa mengganggu ibadah kita di malam Ramadan. Ya. Nah, Qiyamul Lail ya yang paling populer yang kita laksanakan adalah sholat tarawih itu. Ya, sholat tarawih. Selain sholat tarawih, maka kita tambah sholat malam kita, tahajud kita, sholat taubat kita, sholat hajat kita. Karena di bulan Ramadan begitu mustajabnya. Ketika kita memperbanyak sholat, berarti kita akan mempertambah komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, itulah sholat-sholat yang kita kerjakan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan itu kebanyakan tidur. Ya, malam siang harinya kita bekerja, kemudian malam tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat sholat tobat, tidak sempat sholat hajat. Maka iman kalau kita malamnya terlalu banyak tidur, sia-sia begitu. Jadi yang pertama buat dia. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang kita kerjakan itu zikir lisan maupun zikir qalbi atau zikir jawari. Zikir lisan, zikir qalb dan jawari. Indra ya, paca indra, paca indra jawari. Kalau zikir lisan kita ya kita perbanyak, kita bertasbih, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sehingga lisan kita semakin banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Betul sekali. Semakin banyak berzikir, hati kita semakin tenang, pikiran kita semakin jernih. Dan mungkin juga problem-problem masalah kita itu dengan banyak berzikir akan terpecahkan. Karena pikiran kita. Ketika orang itu benar tidak jernih, tidak akan mampu mengatasi masalah. Itu zikir lisan kita. Ya. Dan zikir itu tidak harus kita di tempat ibadah, di masjid, tidak. Dimanapun kita berada, maka kita istimewakan, kita kontinukan, kita istiqomahkan betul. Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ya. Walaupun seperti teman-teman kita yang sambil berkendaraan mungkin tidak menggenggam tasbih, tapi apa itu sopirnya itu ya, apa namanya, drivernya itu ya sambil memutar kanan kiri sambil menyebut itu bisa. Ya. Jadi kalau kita zikir di masjid itu insya Allah semakin banyak orang yang bisa, tetapi bagaimana kita sambil duduk, betul, sambil berdiri ya, sambil kita berjalan berpikir, sambil kita lari pagi juga bisa berpikir. Betul sekali. Jangan sampai kita dibatasi di masjid saja. Iya, betul, betul. Aktivitas apapun kita berbanyak berzikir di Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ya, dikron kasih gitu. Oke. Ya. Luar biasa. Ya, kemudian zikir juga di lisan kita begitu seperti itu. Tapi hati kita harus terpaut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan malam dengan begitu banyak bintang-bintang yang bersinar. Bagaimana Allah menciptakan siang yang mataharinya bisa menghidupi banyak makhluk hidup. Ya. Bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung yang begitu tinggi, di atasnya ada pepohonan, menciptakan lautan yang di dalamnya beribu-ribu ikan. Betul. Kita semakin hati kita bertafakur memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mengakui betapa lemahnya kita, betapa rendahnya kita. Nah, itu zikir qalbi kita. Ya. Kalau kita berbicara masalah kolb atau hati ini berarti urusannya rasa. Iya, rasa. Kita harus punya rasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita akan menjadi tenang itu kalau kita punya rasa. Kira gitu ya. Nah, kemudian yang zikir jawarih. Zikir jawarih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita begitu sempurnanya. Panca indera kita, tubuh kita sangat sempurna. Ya, kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki dan tangan kita. Kesemuanya yang diberikan Subhanahu wa taala ini harus kita gunakan untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan puasa ini jangan sampai kita punya mulut, tetapi mulut kita mengatakan memberikan kata-kata yang tidak baik. Maka harus kita gunakan bagaimana lisan kita untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan kita itu ketaatan. Kalau mungkin di luar puasa kita itu masih suka mengambil hak milik orang lain, maka puasa ini harus mampu mencegah kita. Karena itu bukan hak milik kita, jangan kita ambil. Kenapa? Allah tidak membutuhkan umatnya ketika orang itu puasa tapi tidak mampu mengendalikan mulutnya, tidak mampu mengendalikan tubuhnya ketika melakukan kejahatan. Maka ketika orang puasa itu tidak mampu melakukan ketaatan, maka kita itu iman puasa kita. Iya, bisa sia-sia puasa sia-sia. Kita diberikan telinga kita, ya. Mari kita bersama-sama kita gunakan Ramadan ini telinga kita untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Nanti seluruh panca indera kita. Al-yawma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasdu ajrun bima kanu yaksibun. Luar biasa ini jenengan ini. Pada hari itu kita takut ya. Mulut kita, tangan kita. Ya. Ini yang nanti akan bersaksi di akhirat ya, Pak. Semua dari jawarih atau anggota tubuh manusia itu nantilah yang kemudian akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biyen ning donya digawe opo dan lain sebagainya, begitu kan, Pak? Iya. Dari ayat itu maka kita harus berhati-hati. Ketika hari ini kita bisa menyelamatkan tangan kita dari kejahatan kita. Kita bisa menyelamatkan mulut kita dari kejahatan kita. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan malu, tertunduk malu kita. Kenapa? Semuanya tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, mulut kita. Begitu kalau kita tidak berani berbuat sembilan dengan panca indera ini, karena akan kita hadapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak sholat kita. Ya, kalau kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak membaca Al-Quran. Jadi Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Quran. Kalau di bulan Ramadan kita itu tidak senang baca Al-Quran, itu sama merugi. Betul sekali. Sudah di selain Ramadan dia juga tidak pernah baca Quran, di bulan Ramadan juga nggak pernah membaca Al-Quran gitu ya. Itu kan sangat merugi sekali. Maka
ketika Ramadan ini kita upayakan bagaimana setelah selesai sholat kita membaca 1 halaman atau 2 halaman. Insya Allah kalau satu sholat kita 2 halaman, maka 1 hari kita itu bisa 1 juz. Betul. Kalau kita continue, ya nanti dalam 1 bulan kita bisa 30 juz. Jadi target kita tidak usah banyak-banyak. Satu kali selesai sholat kita 2 halaman. Ya, tetapi terkadang memang yang istiqomah itu yang sulit Pak Ibat. Nah, tetapi kita waktu kita untuk mencari waktu yang tepat untuk bisa membaca Al-Quran. Betul sekali. Beberapa amalan-amalan yang harus kita fokuskan di bulan Ramadan ini sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai lebih di bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan sama tidak Ramadan tidak ada bedanya. Itu kan istimewa Ramadan itu ya. Akan jadi orang-orang yang merugi ya nantinya ketika bulan Ramadan sampai hingga selesai dan habis bulan Ramadan tapi tidak dapat apa-apa. Yang didapat hanya lapar saja karena mungkin dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang itu kurang gitu ya. Kurang. Betul sekali. Tadi pertama adalah memperbanyak sholat, kemudian ada berzikir. Mungkin ada yang ketiga dari Pak Suyino. Yang tadi saya katakan yang ketiga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kesempatan kita juga yang ketiga adalah kita sedekah. Ya. Ini sedekah ini masuk ke 4 atau yang keempat? Yang keempat. Ya. Oke. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi masih bersama channel YouTube-nya PD IPARI Kabupaten Tulungagung, masih bersama Bapak Dr. Suyitno MA. Untuk kelanjutannya Pak Suyitno, tadi yang keempat, yang keempat. Jadi bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Kenapa? Ramadan ini mengajarkan kita untuk suka berbagi. Contoh saja Pak Iban ya, ketika tidak ada Ramadan, maka saya melihat di jalan-jalan tidak ada anak kecil-kecil membagi takjil. Betul. Tidak ada orang-orang di masjid itu membagi takjil. Tidak ada orang mengajak buka bersama. Betul. Ini intinya Ramadan ini mengajak kita suka bersedekah. Suka bersedekah, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan itu nilainya lebih daripada di bulan Ramadan. Ya, berlipat-lipat ganda. Betul sekali. Berbicara masalah pahala, maka sebagai orang beriman ya sedekah di bulan Ramadan ini benar-benar kita lakukan. Ya makanya orang Jawa itu sebelum Ramadan kita adakan namanya megengan. Ya, betul. Itu sudah mereka sedekah juga. Setelah Ramadan tiba, ya di akhir Ramadan dia mengadakan maleman. Itu sedekahnya orang Jawa itu. Itu tradisi Jawa yang bagus. Ya karena kalau dikatakan tidak ada sedekah Jawa, orang Jawa itu banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Yang tentunya itu juga harus tetap dilestarikan Pak. Jangan sampai terus kemudian kita istilahnya menolak dengan tradisi yang sekiranya itu baik kan. Kita kan baik, sedekah itu kan baik. Jadi jangan sampai itu ditolak gitu ya. Artinya ditolak itu jangan sampai kita kemudian melarang hal-hal tersebut gitu. Karena demikian gitu. Umat Islam yang di tanah suci Mekah, ketika Ramadan ini banyak orang membagikan buah-buahan waktu orang berjamaah di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu ya. Makanan datang semua. Kita jamaah sudah datang makanannya. Tapi karena kita orang Jawa, kita tidak punya senikmat itu, maka yang dibawa ambengnya, dibawa makanannya sudah dimasak, dibawa ke masjid dalam rangka apa? Untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Betul sekali. Ini yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan, perbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Orang yang memberi ya itu lebih utama daripada orang yang meminta. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadi jangan sampai kita memberi sampai orang meminta. Jadi sebelum orang meminta sudah kita beri. Luar biasa.
Mungkin ada yang lain Pak ya. Cukup Pak Ini Ibat. cukup ya ini ya. Berarti yang pertama tadi amalannya untuk menjemput Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak sholat. Utamanya ini sholat sunnah ya, sholat malam gitu ya. Kemudian ada juga berzikir. Berzikir tadi itu panjenengan sebutkan ada tiga item atau tiga cabang ya. Iya. Zikir lisan, zikir hati, dan zikir jawareh. Jawareh. Ini luar biasa ini. Lisan, hati, dan juga jawareh. Ini panjenengan luar biasa. Kemudian ada memperbanyak membaca Al-Quran yang mungkin ini bisa jadi kebiasaan yang baik di bulan Ramadan yang tentunya juga bisa menjadi kebiasaan setelah Ramadan Pak Yed ya. Iya. Saya teringat kalau tidak salah ini sebuah hadis dikatakan bahwasanya man laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang di dalam tubuh, dalam badannya itu tidak ada syai'un, sesuatu dari Al-Quran, maka dia seperti bait al-kharib. Baitul kharib itu berarti rumah kosong. Kalau kita tahu Pak Yin ya, itu rumah kosong itu kan biasanya penuh dengan serawang. Banyak hantu ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai hati kita terus dipengaruhi oleh oleh hantu-hantu atau oleh setan-setan itu karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, Pak Ibat. Gitu, Ya, ketika orang itu hatinya itu banyak zikirnya, banyak lisan banyak membaca Al-Quran, maka kita tuh melihat orang itu merasa senang, gitu ibaratnya. Oke, baik sekali. Jadi ada 4. Yang terakhir tadi adalah memperbanyak sedekah Pak Did ya. Semoga keempat ini kita semuanya ya, termasuk para subscriber dan juga para bole-bole Ipari semuanya, kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin, yaitu kita memperbanyak sholat sunnah kita, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak sedekah, khususnya di bulan Ramadan, utamanya nanti adalah di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ya. Jadi kalau kita menyebut malam Lailatul Qadar kurang pas Pak ya. Malam itu Lailatun itu kan sudah malam ya, jadi kurang pas. Mungkin ada closing statement dari Pak Yed ya. Ini berkaitan dengan amalan ini tadi, itu closing statement dari panjenengan mungkin. Kita berharap kita semua amal-amal yang baik seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah, itu jangan yang kita senang saat Ramadan. Tapi kita istiqomahkan juga di luar Ramadan, sehingga hidup kita itu memang benar-benar untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba kebaikan ya. Dan karena kebaikan itu tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan Ramadan tetap melakukan kebaikan. Betul sekali. Ya, semoga kita semua dapat istiqomah melakukan kebaikan, amin, walaupun di luar Ramadan. Amin. Baik para pemirsa YouTube channel dari PDI Ipari Kabupaten Tulungagung, di mana tadi satu materi yang sungguh sangat luar biasa dari Bapak Dr. Suyitno MA, Ketua PDI Ipari Tulungagung, yaitu berkenaan dengan amalan menjemput Lailatul Qadar. Luar biasa. Semoga kita semuanya nantinya mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ini, sehingga nantinya ketika Ramadan sudah lepas dari kita dan kita meninggalkan Ramadan, kita juga termasuk orang-orang yang nantinya terus dapat meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi obrolan kita di kesempatan kali ini. Berjumpa kembali dengan kami tetap di PDI Ipari Kabupaten Tulungagung. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.